wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur yang kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan rahmatnya, dan salawat beserta salam harus kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang ditulis oleh diri saya sendiri. Pada bab awal itu terdapat latar belakang yang menjelaskan tentang perjalanan panjang yang berhasil diukir oleh umat Islam dalam lintasan sejarah, membuat kita selaku umat Islam di zaman sekarang merasakan suatu kebanggaan yang besar terhadap para tokoh intelektual pada umat Islam di masa lampau. Karena mereka semua masih memiliki semangat untuk senantiasa terus menuntut ilmu dan terus berinovasi untuk menemukan dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Perjalanan panjang umat Islam dalam lintasan sejarah di masa lalu diawali dengan masa-masa Islam datang. Ketika itu masalah yang akan digali dalam bab berikutnya. Yang pertama ada bagaimana sejarah masa kejayaan dunia Islam. Yang kedua, bagaimana perkembangan dan kemajuan pada masa kejayaan Islam. Kemudian, siapa saja ilmuwan pada masa kejayaan Islam dan apa saja faktor kemunduran pada masa kejayaan Islam. Kemudian langsung masuk ke bab 2. Sebelumnya judul karya ilmiah saya adalah Masa Kejayaan Dunia Islam. Bab kedua adalah pembahasan. Yang pertama ada A, sejarah masa kejayaan dalam dunia Islam. Sejarah Islam di dunia mencatat bahwa Islam menjadi satu-satunya agama yang berkembang paling cepat. Nabi Muhammad SAW hidup hanya usia 63 tahun. Beliau menjadi nabi sejak usia 40 tahun dan hanya 23 tahun saja beliau menjadi mampu mendidik generasi Islam yang luar biasa. Karena generasi-generasi Islam yang mampu menguasai peradaban dunia dalam kurun waktu kurang lebih 13 abad dan menciptakan sejarah Islam di dunia dengan citra yang baik. Sebuah sejarah baik yang terlahir dari sejarah Islam di dunia memang telah ditorehkan oleh Nabi Muhammad SAW berkat kepemimpinan dan usaha yang baik untuk menegaskan Islam. Beliau diakui sebagai seorang pemimpin yang berhasil bahkan untuk masyarakat di luar agama Islam itu sendiri. Jadi pada masa Rasulullah SAW itu banyak sekali beliau itu menciptakan bahkan menghasilkan generasi-generasi Islam yang sangat hebat. Bahkan pada masa Rasulullah menjadi nabi itu ilmuwan-ilmuwan Islam itu sangat terkenal. Menjadi sebuah kebanggaan memiliki panutan seperti beliau. Bahkan ketekunan dan kesabaran yang beliau miliki memang tidak perlu lagi diragukan sebagai pelajaran hidup. Di sini ada seorang Prancis yang menyatakan kehebatan dari dunia Islam, yaitu Dr. Gustave Le Bon, seorang pemikir dari Prancis, pernah mengatakan bahwa tidak ada bangsa-bangsa manapun yang bisa mengadakan perubahan berarti bagi dunia dalam satu abad. Jadi maksudnya tidak ada lagi bangsa-bangsa yang membuat perubahan yang dulunya itu suatu ilmu yang belum ada, tapi langsung dibuat, langsung dirubah dengan cepat oleh kaum muslim dan muslimat. Kemudian pada bagian berikutnya
yaitu perkembangan dan kemajuan pada masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi antara 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi, dengan ditandai oleh berkembangnya kebudayaan Islam dan mempengaruhi sebagian besar dari dunia. Pada masa tersebut peradaban Islam telah membuat kemajuan besar dalam banyak bidang ilmu pengetahuan, di antaranya termasuk matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan fisika. Tentu saja masa kejayaan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tidak terjadi secara serta-merta, melainkan terdapat faktor pendorong dan mendasarinya. Sejarah ini patut dipelajari oleh umat muslim untuk mengetahui bagaimana Islam tumbuh. Pada masa kejayaan atau kemajuan Islam ini ada beberapa periode. Yang pertama adalah periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik itu sejak dari awal tahun 650 Masehi sampai dengan 1000 Masehi. Pada masa ini Islam berkembang ke berbagai daerah. Ada juga ulama-ulama besar muncul di masa ini seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemudian periode pertengahan itu terjadi sejak 1250 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Fase ini mengalami kemunduran karena terbaginya negara-negara Islam menjadi dua golongan serta meningkatnya perbedaan antara Syiah dan Sunni. Kemudian periode modern. Pada periode modern ini mulai pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Di periode inilah masyarakat Islam mulai bangkit akibat jatuhnya Mesir ke bangsa lain. Masyarakat pun mulai berpikir bagaimana cara agar Islam bisa bangkit kembali. Kemudian bagian C, ilmuwan pada masa kejayaan Islam. Ada beberapa ilmuwan atau tokoh-tokoh yang sangat dikenal. Bahkan ada banyak, tapi ada sebagian tokoh-tokoh yang saya catat di dalam ini. Di antaranya adalah ilmuwan muslim yang telah meninggalkan jejak dalam sejarah dengan penemuan-penemuan mereka yang signifikan dan berpengaruh di dunia. Ada beberapa ilmuwan yang tercatat di dalam karya ilmiah saya. Yang pertama adalah Ibnu Sina. Ada sedikit biografi Ibnu Sina. Nama Ibnu Sina sebelumnya bernama lengkap Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina. Dia dikenal di barat dengan nama Ibsen. Ibnu Sina lahir pada 980 Masehi di Afshar, daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, dan meninggal pada Juni 1337 Masehi di Hamadan, Persia, Iran. Ibnu Sina ini adalah sebuah ilmuwan yang terkenal dalam bidang kedokteran. Bahkan dia membuat karya yang berjudul Kitab Al-Qanon fi Al-Tib, buku konon dalam kedokteran. Kemudian ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini bernama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, lahir sekitar tahun 780 Masehi di Baghdad. Ia merupakan seorang ahli matematika dan astronomi dan dianggap sebagai penemu
algoritma yang dikenal sebagai algoritma Al-Khwarizmi. Kemudian ada Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan memiliki nama lengkap Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan bin Hayyan di barat. Ia dikenal dengan nama Geber. Ia lahir di Kufah, Irak pada tahun 750 Masehi dan wafat pada tahun 803 Masehi. Dia dikenal sebagai bapak kimia modern dan telah memberikan banyak kontribusi penting dalam perkembangan ilmu kimia. Kemudian ada Ibnu Al-Haytham. Ilmuwan ini bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Haytham. Di barat ia dikenal dengan nama Al-Hazm. Ibnu Al-Haytham lahir di Basrah, Irak pada tahun 965 Masehi. Ia dikenal sebagai bapak optik. Ia dikenal sebagai ahli matematika, astronomi, dan fisika, dan dikenal karena karyanya dalam bidang optik. Kemudian ada Al-Jazari. Al-Jazari memiliki nama Badi Az-Zaman Abu Al-Ib Ibnu Ismail Ibnu Al-Razal Al-Jazair. Ia lahir di Mesopotamia, Irak pada tahun 1136 Masehi dan wafat di Cizre, Turki pada tahun 1206 Masehi. Ilmuwan ini dikenal sebagai bapak robot. Ia merupakan pembuat robot pertama dalam sejarah. Kemudian ada Al-Zahrawi. Al-Zahrawi bernama Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi. Ia lahir pada 936 Masehi di kota Azaharo, dekat Cordoba, Spanyol. Ia dikenal sebagai bapak bedah modern. Ia adalah seorang dokter dan ahli bedah yang melakukan banyak penemuan penting dalam bidang kedokteran dan bedah. Jadi ada banyak tokoh-tokoh Islam yang menemukan sebuah penemuan yang dulunya belum ada, tapi ketika Islam datang banyaklah perubahan yang dibawakan oleh tokoh-tokoh Islam atau ilmuwan-ilmuwan Islam. Contohnya tadi ada Ibnu Sina yang membawa ilmu tentang kedokteran. Ada juga Al-Zahrawi, seorang ahli bedah. Pendidikan yang memberikan kepada anak mereka dari orang tua meliputi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dasar pendidikan budi pekerti dengan cara memberikan norma terhadap hidup tertentu walaupun masih dalam pola yang masih sederhana. Yang kedua, dasar pendidikan sosial dengan cara melatih anak dengan tata cara bergaul dan berkomunikasi yang baik terhadap lingkungan sosial sekitar. Yang ketiga, dasar pendidik intelek dengan cara mengajar anak tentang akidah tertentu, bahasa yang baik. Yang keempat, dasar pembentukan kebiasaan pembinaan kepribadian yang baik dan wajar dengan membiasakan anak-anak hidup tertentu, bersih, disiplin, dan rajin. Mungkin sekian dari saya.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberinya kesempatan dan kesehatan. Salawat beserta salam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kelak di akhir nanti kita mendapatkan syafaat oleh Beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan mempresentasikan tugas kelas akhir PHI, yaitu karya ilmiah yang saya beri judul kewajiban menuntut ilmu, di mana saya memilih judul tersebut agar supaya kaum muslim dan muslimah sadar bahwa seluruh kaum muslim muslimah wajib untuk menuntut ilmu. Bagian-bagian dari pembahasan ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua rumusan masalah. Baik, langsung saja. Yang pertama, di bab pertama ini pendahuluan atau latar belakang. Ilmu merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia, karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Dalam masyarakat beragama, ilmu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan, karena sumber ilmu yang hakiki adalah dari Tuhan. Menuntut ilmu juga mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tanpa adanya ilmu, manusia tidak bisa melakukan segala hal. Dalam mencari nafkah, beribadah, bahkan dalam makan dan minum pun memerlukan ilmu. Dengan begitu, menuntut ilmu merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditolak, apalagi menyangkut dengan kewajiban seseorang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang tidak memahami kewajibannya, maka bagaimana bisa dia memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat? Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang kedua, kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya di dalam Al-Quran. Yang ketiga, pandangan umum tentang kewajiban menuntut ilmu. Yang keempat, bagaimana etika seorang pelajar dalam menuntut ilmu. Baik, yang pertama adalah hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Ketika Allah telah menurunkan perintah yang mewajibkan atas sesuatu hal, maka kita harus menaatinya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, artinya, perumpamaan petunjuk dari ilmu yang Allah mengutusku dengan laksana hujan deras yang membasahi tanah. Ada tanah subur yang dapat menyerap air sehingga menumbangkan tumbuh-tumbuhan dan perumputan. Yang banyak ada tanah kering yang dapat menampung air. Lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia dengannya, sehingga mereka bisa meminumnya, mengairi tanaman dan bercocok tanam. Hujan itu juga menimpa jenis yang lain yang tandus, tidak dapat menampung air dan tidak pula menumbuhkan tanaman. Itulah perumpamaan orang yang mendalami agama Allah, lalu ia mengambil manfaat dari apa yang Allah mengutus dengannya, sehingga ia berilmu lalu mengajarkannya. Dan perumpamaan orang yang tidak peduli dengannya dan tidak menerima hidayah Allah yang harus diutus dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membagi manusia menjadi penerimaan dan persiapan mereka dalam bidang ilmu. Pemahaman tentang pemaknanya, mengambil hukum-hukumnya, dan penguraian hikmah-hikmah dan faedahnya menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang yang hafal dan paham, yaitu mereka yang menjaga ilmu dan memahaminya, memahami makna-maknanya, mengamalkannya untuk diri sendiri dan juga orang lain, serta mengambil atau menetapkan hukum-hukum, hikmah dan faedah darinya. Yang kedua, penghafalan dikaruniai hafalan ilmu, menyalinnya dan mengoreksinya, tetapi
tetapi ia tidak diberikan pemahaman dalam makna-maknanya. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mendapat bagian dari ilmu, tidak menghafal, tidak juga pemahaman, periwayatan, dan pengetahuan. Yang kedua, kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Islam adalah syarat keselamatan di sisi Allah. Islam tidak tegak dan tidak ada kecuali dengan ilmu. Tidak ada cara lain untuk mengenal Allah dan sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Allah lah yang telah menunjukkan jalan yang paling dekat dan mudah untuk mencapai kepadanya. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut tidak akan menyimpang dari tujuan yang diciptakannya. Mencari ilmu merupakan kewajiban setiap manusia. Tanpa ilmu kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Orang yang tidak memiliki ilmu biasanya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan orang yang tidak berilmu itu akan dibodohi oleh orang lain. Karena itu kita sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran, carilah ilmu demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Yang ketiga, pandangan umum tentang kewajiban menuntut ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata kelakuan seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Menuntut ilmu merupakan salah satu bagian terpenting bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya ilmu, manusia tidak akan bisa berkembang. Menuntut ilmu juga dianggap sebagai titik tolak dalam menumbuhkan kesadaran dalam bersikap. Bersikap juga dianggap sebagai menurut Widyakara dalam buku Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerdaskan. Beliau mengatakan bahwa proses menuntut ilmu merupakan proses untuk membimbing manusia mudah menjadi lebih dewasa dan lebih manusiawi. Ilmu ialah pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang diperoleh melalui mengenai penelitian tentang perilaku sosial, budaya, maupun segala alat yang dapat diukur maupun diamati. Pendidikan menurut pandangan Hamka terbagi menjadi dua macam. Pertama, pendidikan jasmani, yakni ilmu untuk pertumbuhan dan kesempurnaan jasmani, kekuatan jiwa dan akal. Kedua, pendidikan rohani, yakni ilmu untuk kesempurnaan manusia dengan pengalaman dan ilmu didasarkan pada agama. Kedua unsur tersebut cenderung dapat menumbuhkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, karena pendidikan dalam sarana yang tepat untuk menentukan perkembangan kedua unsur tersebut. Di bagian keempat, bagaimana etika seorang pelajar dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak dilakukan sembarangan. Ada adab atau etika yang mesti diketahui oleh para pelajar agar ilmu didapat bermanfaat dan membawa banyak berkah. Para pelajar agar ilmu ulama Islam bisa mencontoh bagaimana para ulama terdahulu mencari ilmu sehingga bermanfaat ilmunya dirasakan hingga saat ini. Hal yang diperhatikan para ulama dalam menuntut ilmu adalah memilih guru yang tepat. Pelajar yang baik juga harus mendengar dan duduk bersama sang guru, menerima ilmu secara lisan dan bertemu langsung dengan para guru, duduk bersama para syekh dan mengambil langsung dari lisan-lisan perawi, bukan dari lembaran dan halaman-halaman kitab. Dengan berguru langsung atau sering disebut dengan talaqi, merupakan para pelajar mengambil nasab ilmu dari membawa nasab ilmu yang berakal dari yakni sang guru. Sedangkan jika belajar sendiri dari lembaran kitab, maka tidak akan mungkin terjadi nasab ilmuwan antara guru dan murid. Sudah. Ya. Kesimpulannya adalah menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, juga merupakan ibadah yang paling afdal. Namun perintah menuntut ilmu juga terlepas dari etika atau adab yang harus para pelajar perhatikan agar ilmu yang didapat bukan sekedar hanya informasi semata, tapi bermanfaat juga bagi masyarakat dan bernilai pahala. Cukup sekian. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
media sosial terhadap kesehatan mental. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Karya ilmiah ini disusun sebagai tulis. Azan. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Karya ilmiah ini disusun sebagai tugas akhir dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang dakwah dalam Islam. Dakwah dalam Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terutama kepada penanggung jawab IHI yang telah memberikan pelajaran dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik tentang dakwah dalam Islam. Akhir kata, penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan karya ilmiah ini. Oke, kita akan memasuki bab pendahuluan. Latar belakang. Media sosial adalah sekumpulan aplikasi yang memungkinkan para penggunanya untuk dapat berbagi apapun di kalangan masyarakat yang luas hingga lingkup dunia. Media sosial sebagai media daring dapat dimanfaatkan bagi masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara online yang dapat dijangkau dari manapun dan kapanpun serta dalam jarak jauh apapun. Adapun juga rumus masalahnya. 1. Bagaimana dampak negatif media sosial? 2. Mengapa media sosial itu sangat dibutuhkan? Langsung masuk ke bab pembahasan pengertian dari media sosial. Media sosial adalah kumpulan aplikasi yang dapat digunakan oleh penggunanya sebagai tempat berbagi tentang apapun di lingkup dunia, sehingga kirimannya tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat
Media sosial juga sebagai media daring yang akan memudahkan penggunanya untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Di media sosial kita bisa berbagi dan menciptakan sebuah ide atau kreasi tentang apapun sesuai keinginan kita. Nasrullah 2017 mengatakan bahwa media sosial adalah media yang mewadai kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten user generate content, sehingga dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sarana online yang dapat digunakan untuk berinteraksi secara mudah oleh dan kepada siapapun. Media sosial beragam jenisnya. Ada yang berupa social network, situs blog, forum atau komunitas online dan sebagainya. Di era digital seperti ini, sekarang ini media sosial merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap individu dengan individu. Perkembangan teknologi yang semakin jauh inilah menuntut seseorang untuk menggunakan media sosial, karena melalui media sosial kita dapat mengetahui dan mendapatkan informasi. Meningkatnya teknologi digital menciptakan munculnya beragam laman dan aplikasi online sebagai media pendukung dan penunjang hidup seseorang, seperti platform pendidikan online, marketplace, social network, banking online dan sebagainya. Dan banyak jenis-jenis media sosial network, yaitu seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, dan Facebook. Dan pengertian kesehatan mental. Secara etimologis, kata mental berasal dari kata Latin yaitu mens atau mentia, yang berarti jiwa, nyawa, sukma, ruh, dan semangat. Sehat menurut Parkins 1938 merupakan suatu keadaan seimbang yang dinamis di antara bentuk dan fungsi tubuh dan berbagai faktor yang berusaha mempengaruhinya. Kesehatan mental yang stabil sangat diperlukan seseorang dalam setiap aktivitas kehidupannya, khususnya para pelajar seperti mahasiswa yang sedang menempuh dunia belajar. Untuk hidup produktif seperti mencapai hasil belajar yang maksimal diperlukan kesehatan mental yang tinggi. Pelajar yang kurang sehat mentalnya dapat terlihat dari beberapa hal yang terjadi pada dirinya tersebut, seperti kurang semangat belajar, lesu, kurang bergairah, stres akibat tekanan batin, dan sebagainya. Cahya 2021 dari kalangan psikiatri mengatakan bahwa kesehatan mental merupakan terhindarnya seorang dari gejala-gejala gangguan jiwa dan dari gejala penyakit jiwa. Dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental, kesehatan mental seseorang mudah untuk berubah. Gangguan jiwa yang dimaksud adalah memiliki rasa cemas berlebihan tanpa adanya sebab tertentu, malas berkegiatan, rasa badan yang lesu, di mana gejala-gejala tersebut dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius seperti anxiety, neurasthenia, histeria, dan sebagainya. Kesehatan mental secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi di mana individu terbebas berubah karena adanya faktor-faktor yang memengaruhi, bisa dari dalam diri kita sendiri dan juga bisa berupa faktor eksternal, yaitu berasal dari lingkungan sekitar seperti keluarga dan pendidikan di dalam dunia perkuliahan. Fatimah 2019. Adapun juga dampak negatif media sosial. 1. Kemerosotan moral di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. 2. Kenakalan yang tidak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewajiban tradisi yang ada di masyarakat. Kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuknya, seperti perkelahian, coret-coretan, pelanggaran lalu lintas, sampai tindakan kejahatan. Adapun juga dampak positif media sosial, yaitu memperluas jaringan pertemanan. Remaja akan termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online. 3. Memudahkan dalam memperoleh
mampu memberikan informasi maupun memberikan informasi. Yang keempat, memulihkan remaja untuk sharing atau berbagi mengenai pengalaman hidupnya dan berbagai hal lainnya, yaitu dengan mempostingnya ke blog. Jadi kesimpulan media sosial dan kesehatan mental, ada banyak alasan yang cukup masuk akal hingga membuat sebagian besar orang tua membatasi akses media sosial bagi anak-anak mereka. Bukan hanya bagi anak-anak saja, namun hal ini juga dianggap penting diterapkan bagi anak yang telah berusia remaja. Menginjak pada usia ini juga, anak masih sangat membutuhkan pengawasan penuh dari orang tuanya. Namun, di balik semua alasan tersebut, benarkah media sosial hanya membawa dampak buruk saja di dalam perkembangan anak remaja? Jika diteliti lebih dalam lagi, sebenarnya pandangan di atas tidaklah selalu benar. Jika diakses dalam batas yang wajar dan sesuai dengan kebutuhannya saja, maka media sosial juga dapat memberikan banyak manfaat positif, termasuk bagi anak-anak dan juga para remaja. Remaja adalah penerus bangsa. Tentunya Indonesia membutuhkan remaja-remaja yang berkualitas. Kritik dan saran saya, orang tua sebaiknya memberi perhatian terhadap anak-anaknya, terutama kepada anak-anak yang sedang memasuki usia remaja. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan pendidikan di dalam lingkungan keluarga. Orang tua berkewajiban menjawab pertanyaan dari anak-anaknya agar mereka tidak mencari jawaban sendiri. Dan yang paling penting adalah para orang tua harus memberikan waktu luang untuk anak-anaknya agar mereka tidak mencari perhatian dengan orang lain dengan cara yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para Rizky. Alasan yang memilih untuk menulis begitu sedikit pada poin benar-benar ini cuma 2 paragraf pun terdiri dari 3 baris. Pun baris ketiga ini cuma 2 kata. Coba jelaskan Pak. Poin pendahuluan ada 2 paragraf. Kerucutan lagi terdiri dari 3 baris. Dan dikerucutkan lagi di baris ketiga paragraf pertama itu cuma 2 kata. Coba jelaskan begitu sedikit, padahal semestinya judul kamu ini sangat menarik untuk dibahas. Dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Kenapa Pak? Karena itu saja yang ada di pikiran saya oleh banyak pikiran. Oke, baik, selanjutnya. Coba kamu jelaskan rumusan masalah mengapa media sosial itu sangat dibutuhkan. Tetapi dalam penjelasan pembahasan nomor 2 ini tidak ada yang berhubungan dengan mengapa media sosial itu sangat dibutuhkan. Coba berikan saya